Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin merespon beberapa komentar dari teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan. Namun seperti biasa ya, pertama-tama saya informasikan sekali lagi ya bahwa dari aplikasi atau website Taspen Online Service untuk informasi rincian gaji tanggal 1 Agustus 2026 itu sudah ada atau sudah muncul di website Taspen Online Service ya. Itu berdasarkan akun yang saya miliki bahwa gaji 1 Agustus 2026 itu tidak ada perubahan atau belum ada perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini informasi ini tentunya khususnya untuk pensiunan PNS ya, karena ini dari Taspen. Mohon maaf bagi Bapak Ibu pensiunan TNI Polri karena belum ada informasi ya dari teman-teman kita yang informasikan di kolom komentar dari Asabri Mobile ya. Jadi untuk yang Asabri Mobile itu belum dapat saya informasikan ya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk pensiunan TNI Polri ya. Karena yang saya informasikan ini dari Taspen tentunya untuk pensiunan ASN ya atau pensiunan PNS begitu. Itu yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan atau saya informasikan ya. Selanjutnya ini ada beberapa komentar yang ingin saya respon. Yang pertama komentar dari akunnya Haura Emoji Cat ya. Mungkin ini ibu ya, mungkin Ibu Haura, tapi ini dari akun Haura Emoji Cat. Ini bertanya, benarkah ada bantuan untuk para pensiun? Banyak di YouTube menawarkan supaya mendaftar begitu. Lalu juga di sini ada akun ya, ini Bapak atau Ibu Eyang Aira ya. Ini Assalamualaikum Pak, masalah dana bantuan yang buat ASN dan pensiunan apa belum tidak ada. Tapi kenapa Menteri Keuangan mengumumkan terus masalah dan dana bantuan buat pensiun yang besarnya 130 juta ya. Ini karena dua-duanya tentang komentar tentang bantuan untuk pensiunan ya, dana bantuan untuk pensiun ya, sekaligus saja ini untuk akun Haura Emoji Cat dan juga akun yang Aira ya, itu bahwa tidak ada ya dana bantuan untuk pensiunan begitu, karena memang tidak ada dasarnya, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah begitu. Jadi tolong hati-hati ya untuk mungkin ibu ya, ini Haura Emoji Cat ini jangan mudah memberikan jangan mudah memberikan data pribadi ya, untuk mendaftar ini kan, kalau mendaftar berarti kan harus mengisi daftar pribadi kita. Tolong hati-hati ya, jangan sembarangan memberikan data pribadi kita di medsos begitu, karena takutnya itu penipuan ya, karena berdasarkan informasi dari teman-teman kita juga ya, Bapak Ibu pensiunan, di video-video saya sebelumnya itu sudah ada yang terkena penipuan untuk yang informasi karena terpengaruh informasi dana bantuannya. Ini kan seperti mendaftar ini kan secara resmi nggak ada itu dari Taspen maupun dari Asabri begitu ya. Jadi sekali lagi tolong hati-hati ya untuk akun Haura Emoji Cat dan juga Bapak mungkin atau Ibu ya, ini akunnya yang Aira gitu ya. Nah, tidak ada dana bantuan untuk pensiunan ya dari pemerintah. Ya karena memang pertama tidak ada dasarnya, tidak ada informasi resmi dari pemerintah begitu. Jadi hati-hati ya untuk akun Haura, jangan mudah mendaftar atau memberikan data pribadi gitu. Nah kalau misalnya Bapak yang Aira itu ada Menteri Keuangan mengumumkan terus, itu hampir bisa dipastikan ya itu video editan atau video AI ya, karena tidak mungkinlah Bapak Menteri Keuangan bikin konten gitu di YouTube gitu atau di medsos yang mengumumkan ada dana bantuan untuk pensiunan, karena itu memang tidak ada Pak. Jadi tolong Bapak yang Aira ini bahwa kemungkinan besar ya, mungkin hampir bisa dipastikan kalau ada konten atau video yang Menteri Keuangan mengumumkan ada dana bantuan untuk pensiunan itu sepertinya video editan atau video AI ya. Jadi itu respon saya terhadap komentar
akun Haura Emoji Cat dan juga akun Eyang Aira. Nah, selanjutnya di sini ada komentar juga dari Ibu Umi ya, Iqbal. Maaf Pak, mau tanya, saya lihat di YouTube akan ada penghapusan utang pensiunan, apa benarnya ini juga penghapusan utang ini juga memang tidak benar ya Bu Umi ya, ini tidak ada dasarnya tentang penghapusan utang ini berita yang tidak benar begitu ya. Itu untuk Ibu Umi ya, jadi tolong jangan mudah percaya untuk berita-berita hal tersebut begitu. Itu tidak ada dasarnya ya untuk penghapusan utang begitu. Itu untuk Umi. Nah, sedangkan dari Ibu Diah Juniartinya sempat memberikan saran ya di video saya sebelumnya. Sekedar saran, saya mencermati penjelasan Pak Ridwan tentang SPTB kepada para pensiunan yang bertanya tentang SPTB yang saya tangkap Pak Ridwan mencoba buka TOS, Taspen, Andalbat Taspen, tapi tidak bisa masuk lebih dalam untuk mendapatkan info tentang SPTB karena Pak Ridwan bukan termasuk pensiunan yang wajib lapor SPTB gitu. Nah benar Bu ya, ini lalu Ibu Diah Yuniarti juga coba searching di Google, yaitu ada memang ya di situ memberikan penjelasan tahap demi tahap gitu tentang lapor SPTB begitu. Jadi saran dari Ibu Diah Juniarti ya itu kepada Bapak Ibu pensiunan yang mengalami kendala lapor SPTB disarankan oleh Ibu Diah Juniarti itu searching Google kalau masih saja mengalami kesulitan. Ibu Diah Juniarti meyakini Bapak Ibu pensiunan bisa minta tolong customer service atau security bank mitra bayar atau kantor pos di mana Bapak Ibu ambil gaji pensiun bulanan. Jangan lupa bawa HP dan dokumen yang mungkin diperlukan begitu ya seperti KRI, KTP, kartu ATM, buku rekening. Ini semoga bermanfaat dan masalah SPTB Bapak Ibu pensiun terselesaikan. Itu komentar dari Ibu Diah Juniarti ya yang memberikan saran ya agar seperti itu ya karena ini pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Vita Mia Puspa ya karena Ibu Vita Mia Puspa itu bertanya bagaimana cara lapor SPTB dari aplikasi Taspen gitu ya. Karena benar ya kalau saya searching ini ya yang disarankan oleh Ibu Diah Juniarti itu langkah-langkah pelaporan SPTB ya dari Google begitu. Pertama login aplikasi, ya buka andal batas pen, lalu masukkan NIK dan nomor handphone yang terdaftar beserta kata sandi. Lalu tahapan kedua pilih menu SPTB. Nah, sampai di sini saya masih bisa ya. Jadi saya bisa pilih menu SPTB. Lalu yang langkah ketiga perbaharui data. Nah, ini saya tidak udah saya mentok di tahapan kedua ya karena tahapan ketiga saya udah tidak bisa masuk lagi ya karena ketika tahapan 2 menu SPTB udah saya nggak bisa masuk lebih lanjut begitu. Namun kalau dari Google begitu ya untuk tahapan ketiga itu perbarui data seperti cek dan perbarui data diri, data keluarga, serta dokumen pendukung jika ada perubahan. Tahapan keempat pengajuan dan status pernikahan. Pilih tombol lanjutkan pengajuan, lalu tentukan status pernikahan baru Anda. Lalu tahapan ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, unggah dokumen, unggah formulir pelaporan SPTB dari galeri atau ambil foto langsung. Lalu centang setuju. Nah, ya. Lalu yang terakhir itu tahapannya swap foto dan PIN. Lakukan swap foto dengan wajah menghadap lurus ke depan, lalu masukkan PIN Anda untuk mengirim laporan. Itu tahapan-tahapan yang saya peroleh dari Google ya, jadi saya tidak bisa katakanlah mengaplikasikan langsung karena saya mentok di tahapan kedua lalu sudah tidak bisa gitu. Nah itu saran dari Bu Diah Juniarti ya. Lalu ini seperti biasa ya Bapak Ibu pensiunan. Nah ini ada yang memperkenalkan diri ya sampai yang terakhir itu sudah 703 orang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri secara spontan dan secara sukarela. Mungkin perlu saya
informasikan di sini bahwa saya tidak pernah minta ya Bapak Ibu pensiunan untuk memperkenalkan diri. Jadi saya di sini tidak membentuk semacam komunitas lah begitu ya. Tapi karena banyak yang memperkenalkan diri secara spontan gitu ya. Pak hadir dari Sumedang, Pak hadir dari Bandung, Pak saya dari Pontianak, Kalbar hadir begitu. Nah, karena banyak yang memperkenalkan diri, lalu saya juga memperkenalkan diri ya. Nama saya Ridwan, saya pensiunan PNS per 1 Desember 2023, saya tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gitu ya. Nah ini karena banyak yang memperkenalkan diri, wah saya bilang ini data cukup menarik juga nih. Ya iseng-iseng lah saya coba itu saya rekap dan saya tabulasikan berdasarkan provinsi dan kabupaten kota gitu. Dari 703 orang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri itu yang memperkenalkan diri berdasarkan tempat tinggalnya ya itu sebanyak sekitar 631. Jadi sekitar 631 orang Bapak Ibu pensiunan tuh bisa saya tabulasikan berdasarkan provinsi dan kabupaten kota begitu ya. Itu dari menyebar Pak Ibu, itu dari Aceh, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua gitu. Kalau saya rekap itu dari 38 provinsi begitu ya. Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri menyebar di 34 provinsi gitu. Nah, ini empat provinsi yang tidak belum ada yang memperkenalkan diri itu dari Sulawesi dua ya yaitu Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat itu ya. Ini yang Bapak Ibu pensiunan ya karena yang saya ingat itu adalah kalau teman-teman saya YouTube yang lama itu dari Gorontalo kayaknya ada ya kalau nggak salah channelnya Lensa Sriwayuningsih itu nanti kalau nggak salah di Gorontalo kalau nggak salah ya itu ada ini dari yang saya maksud di sini adalah memang rekapan ini saya khususkan untuk Bapak Ibu pensiunan ya itu ya. Nah ini dari Sulawesi ada dua provinsi yang belum ada yaitu dari Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan dari Papua itu yang belum pernah memperkenalkan diri itu dari Papua Barat dan Papua Pegunungan ya. Jadi sudah 34 provinsi itu Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri menyebar di 34 provinsi. Nah yang terakhir yang memperkenalkan diri. Ya ini saya bacakan yang belum pernah saya bacakan pada video-video saya sebelumnya karena banyak ya. Yang pertama yang terakhir memperkenalkan diri adalah Ibu Indah ya. Akunnya Indah Bu itu dari Jember, Jawa Timur. Bapak Agus Ruswandi dari Semarang, Jawa Tengah, pensiunan tahun 2007. Bapak akunnya Wondo Wondori itu dari Kediri, Jawa Timur. Bapak Ade Koswara itu akunnya Kadek Kasarung itu dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pensiunan PUPR Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. TMT pensiunan 1 Oktober 2024 ya, jadi belum lama ini. Lalu Ibu Nani Sutisna dari Bandung, Jawa Barat. Ibu Sri Mulyati dari Bogor, Jawa Barat. Dan dari Sukabumi ya Jawa Barat itu Bapak Ade Dedi ya itu yang terakhir memperkenalkan diri. Nah selanjutnya ini yang saya per provinsi ini ya ini yang belum yang saya ingin sapa ya ini dari Maluku ya ini lalu kemarin tadi dari Sulawesi ya itu dari Maluku itu dari Ambon Maluku Bapak Roni Ferdinandus. Lalu dari Kabupaten Serang bagian timur, Kecamatan Tutuk Tolu, itu Maluku ya, itu Bapak Abbas Harun Keliting. Nama akunnya Keliting 97 ya. Dari Maluku itu ada dua. Dari Maluku Utara ada dua ya. Yang pertama Bapak Hamadal Abdullah ya, itu akunnya itu dari Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pensiun 4 September 2024, lalu Ibu Nursia Lantu dari Ternate, Maluku Utara. Nah ini dari Papua ya, ada 6 ya, dari Papua yang tidak menyebutkan kabupaten kotanya yaitu Bapak Boy Juan, lalu ada akun Bumblebee, lalu Bapak Daniel Inggabo, lalu Ibu Idawati dengan akunnya Oma Kiki,
lalu Bapak Ibu Fraturain itu yang memperkenalkan diri dari Papua tapi tidak menyebutkan kabupaten kotanya ya. Lalu dari Papua Tengah ada dua, yaitu Ibu Notovia Pakage dengan akunnya Matuma PT dari Nabire, Papua Tengah, pensiunan tahun 2024. Lalu Bapak Pilemon Musendi dari Nabire, Papua Tengah, pensiunan guru tahun 2023. Dari Papua Barat Daya ada satu, yaitu Kota Sorong, ya Papua Barat Daya, Bapak AR Warfandu. Dari Papua Selatan satu, yaitu Ibu Fonce Ugo, ya. Mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.